Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Desi Indaghani, guru kelas 4 dari MIN 3 Pringseu, Lampung, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Aranuri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 2402202320. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi luas bangun datar di kelas 4A semester genap tahun pelajaran 2024-2025 di MIN 3 Pringseu, Lampung. Dengan ini, saya menyatakan keaslian dari video yang saya buat adalah benar hasil karya pribadi saya bersama dengan siswa kelas 4A. Yuk, simak dan ikuti proses pembelajaran kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Senang setelah libur masuk lagi. Nah, ya. Coba Bu Guru absen siapa yang nggak masuk hari ini? Lihat temannya kanan kiri atau depan belakang. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Husen, terus? Siapa? Abiza, terus? Selamat pagi 4A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 4A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 4A. Selamat pagi Bu Happy. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Lanjut salam 4A. Lalu siap berdoa. Mari kita bersiap sama-sama. Yuk, sekarang siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Fania, oke? Siapa Fania? Semua siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila yang akan dipimpin oleh siapa? Talita. Oke, Talita, maju Talita. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Saya anak yang hebat, orang tua saya orang tua yang hebat. Saya siswa yang terbaik, guru saya guru yang terbaik. Madrasah saya madrasah terbaik, teman saya teman yang terbaik. Saya bisa sukses, saya pasti sukses. Saya 4A MIN 3 Pringseu. Oke, terima kasih. Hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Ya. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah luas gabungan bangun datar. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu apa saja bangun datar yang kita bahas, yang kita cari luasnya di minggu lalu. Ada bangun yang pertama adalah apa? Persegi. Oke, terus yang persegi panjang, kemudian segitiga. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi luas bangun datar. Masih ingat? Coba luas persegi apa rumusnya? S kali S atau si
yang menyusun dari bangun gabungan tersebut. Yang kedua adalah kita harus dapat menghitung luas dari dua atau lebih bangun datar. Dua atau lebih bangun datar itulah yang dinamakan bangun gabungan. Yang ketiga adalah kita bisa menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep pengukuran luas bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran tersebut berarti apa yang harus kita capai dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, ya. Yang pertama kita dapat mengidentifikasi bangun datar serta penyusunnya. Kemudian kita dapat menggunakan strategi. Kalau kita sudah tahu bangunnya apa, berarti kita harus tahu cara menghitungnya. Kemudian kita bisa juga menyelesaikan masalah tentang luas bangun datar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti ada proyeknya adalah membuat proyek denah rumah. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mampu menyajikan hasil proyek dengan percaya diri dan jawab. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari berdiri sama-sama. Yuk kita speaking terlebih dahulu. Speaking kali ini adalah pasangan 10, masih ingat? Masih, oke. Nah, siap-siap ya. Gerak semua tangannya. SS19, DD28, DD3 dan 7, DD4 dan 6, DD5 dan 5, itu semua jumlah Oke, lebih keras lagi ya, sambil nyanyi. SS19, DD28, DD3 dan 7, DD4 dan 6, DD5 dan 5, itu semua jumlah 10. Terus lagi cepat ya. Jumlah 10. Oke, terima kasih. Siap, kita belajar yang pertama, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ya bentuk mau taman atau bentuk rumah, ya, yang bentuknya tidak hanya persegi ataupun persegi panjang. Siapa yang pernah ke rumahnya Bu Happy? Ya. Tahu jendelanya Bu Happy itu bentuknya yang besar, ya, tersusun dari bangun apa saja itu? Persegi panjang, terus segitiga, terus ada jendela kecil-kecilnya berbentuk persegi. Itu adalah contoh konkret atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya di sekitar kita itu ada banyak ya bentuk dari gabungan bangun datar, baik seperti taman, kolam renang, halaman rumah atau panggung pertunjukan, ya. Dengan mempelajari bangun datar itu kita biar apa sih? Supaya dapat menghitung luas, kemudian keliling, ya, yang ada tujuannya dalam keperluan nyata. Misalnya nih, ya, kalian bayangkan akan membantu merancang taman bermain di sekolah, ya. Taman itu bagian depannya berbentuk segitiga, bagian belakangnya berbentuk persegi panjang. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya, misalnya nih depannya seperti ini berbentuk segitiganya, ya. Kemudian bagian belakangnya berbentuk persegi panjang. Nah, kira-kira tamannya adalah seperti ini. Nah, kita perlu menghitung luas seluruh taman untuk mengetahui berapa banyak sih rumput yang akan kita tanam di taman tersebut, ya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui cara menghitung luas bangun datar gabungan dapat membantu kita, ya, untuk menentukan misalnya nanti kalian di rumah akan membuat taman, ya, berapa sih batu bata yang dibutuhkan, berapa sih ketika saya akan menghias menggunakan rumput, ya kan, atau kalian akan membuat di rumah taman yang ditempel di dinding berbentuk persegi panjang, kira-kira berapa bunganya yang harus saya beli, berapa panjang, berapa meter, ya. Nah, sering dilihat seperti itu. Kemudian
persegi panjang? Pernah? Pernah tidak? Nah, bagaimana ya kita menghitung luasnya tadi? Kira-kira bagaimana kalau kita pernah melihat taman seperti ini? Bagaimana cara kita mengukur luasnya? Ya, langkah pertama adalah kita cari dulu apa? Kita identifikasi dulu bentuk bangun gabungannya. Ini terdiri dari gabungan apa saja? Bangun apa saja? Apa yang keras? Dan nah, langkah pertama kita bisa mengidentifikasi bangunnya apa saja. Setelah itu baru kita cari luasnya dengan cara menghitung. Sudah paham rumus segitiga tadi? Rumus luasnya adalah segitiga apa? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian yang persegi panjang apa rumusnya? Ya, P kali L atau panjang kali lebar. Sekarang perhatikan, dua orang anak akan membuat kebun bunga berbentuk persegi panjang dan persegi. Ingat, persegi panjang dan persegi. Di sekeliling pinggir kebun tersebut akan dipasang 20 batu bata berukuran sama. Jadi jumlah batu bata ini ukurannya adalah sama. Kemudian semua kebun dikelilingi dengan 20 batu bata. Ya, walaupun bentuknya berbeda, tapi kelilingnya jumlahnya batu bata ada 20. Nah, pertanyaannya, apakah kebun-kebun itu mempunyai ukuran yang sama? Siapa yang jawab ya, angkat tangan? Oke. Siapa yang jawab tidak? Yang jawab tidak, jangan golput ya. Siapa yang jawab tidak? Oke, ya. Kenapa Nawawi jawab tidak, Wi? Kenapa kok nggak sama ya? Kenapa kok sama? Kenapa, Wi? Kok nggak sama? Kamu kan jawab nggak sama. Kenapa? Nah, ya. Kenapa kok tidak sama? Kenapa kok sama? Ya. Tadi sebelum kita bisa menjawab sama atau tidak sama adalah terlebih dahulu dihitung, ya, dihitung terlebih dahulu, kemudian baru kita akan bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sekarang Wi, coba luas yang pertama, yang A. Bangun apa Wi? Gambarnya persegi panjang. Coba sekarang kamu hitung berapa panjangnya, berapa lebarnya. P-nya berapa? Itu P-nya berapa kotak? 1, 2, berapa? Coba yang lain hitung. 9, oke. Berarti L sama dengan, kalau menurutmu persegi panjang, P kali L. Berarti 9 kali L-nya berapa lebarnya? Berapa batu bata? 1. Berarti kali 1. Berapa Wi hasilnya? Berapa? 9 cm persegi. Oke. Sekarang yang kedua, coba Jihan, yang kedua Jihan. Yang kedua, coba dihitung sama-sama. Yang kedua berapa? Bangunnya apa? Bangunnya, coba dihitung. Ada berapa kotak? Secara horizontal dan vertikalnya berapa? 5. Terus ke bawah? Berapa ke bawah? 5. Berarti bentuknya bangun apa? Persegi. Rumusnya apa tadi? L sama dengan apa rumusnya? S. Hasilnya adalah 5 dikali 5. Oke. 25 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung sama-sama yang C. Yang C adalah bangunnya berbentuk apa? Persegi panjang. Panjangnya berapa? Berapa? 7. Lebarnya berapa? 3. Berarti luasnya adalah 7 kali 3, 21 cm persegi. Sekarang yang D gambarnya apa? Persegi atau persegi panjang? Coba dihitung. Yang atas berapa? 6. Terus lebarnya 4. Berarti bangunnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya berapa? 6. Lebarnya 4. Hasilnya 24 cm persegi. Nah, ya. Ketika kita sudah bisa menghitung luasnya, baru kita bisa membandingkan luas dari beberapa bangun datar. Sekarang lihat yang B. Kebun manakah yang lebih besar, C atau D?
menghitung ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa membandingkan ukuran dari beberapa persegi? Sama. Apa? Jawabannya, bagaimana kok kita bisa membandingkan ukuran persegi A dengan persegi panjang A dengan persegi panjang B lebih besar yang D? Kenapa? Dari mana kamu bisa membandingkan seperti itu? Menghitung. Oke, dari menghitung apa yang dihitung? Luasnya ya. Jadi kita bisa membandingkan suatu bangun datar itu adalah dengan menghitung luasnya. Bagaimana menghitung luas seluruh taman jika terdiri dari beberapa bangun datar? Tadi bagaimana caranya? Kita cari yang pertama luas bangun pertama, kemudian yang keras apa? Luas bangun kedua, kemudian kalau luas bangun pertama dan bangun kedua sudah kita ketahui, selanjutnya adalah diapakan? Apa yang keras Talita? Dijumlahkan ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya kalau sudah paham. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Cukup, lanjut ya. Sekarang luas gabungan. Contoh, tentukan luas gabungan di bawah ini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Dari gambar, kita ketahui bahwa ini adalah gabungan dari persegi panjang dan segitiga. Maka kita tuliskan rumus-rumusnya. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar, dan luas segitiga setengah alas dikali tinggi. Kita jumlah. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Yang panjang dikali lebar itu 10 dikali 3. Kalau yang segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6 dan tingginya 4. Terhitung 10 dikali 3 30. Setengah dikali 6 dikali 4 12. Kita tambah, hasilnya sama dengan 42. Oke, demikian penyampaian materi singkat ini tentang konsep keliling dan luas. Bila kalian belum dengan konsep keliling, ya silakan tonton. Nah ini sekarang, coba Bu Guru minta gambar yang berwarna kuning. Identifikasi dulu, ada berapa bangun? Lihat. Ada berapa? Ada berapa? Yang keras? Berapa? Percaya diri jawabnya. Berapa? Yang 4 siapa? Yang 3 ada enggak? Tadi langkah pertama adalah kita memberikan garis bantu. Setelah diberikan garis bantu, ternyata ada berapa bangun? Apa saja? Segitiganya ada berapa? Oke, terus persegi panjang, terus ya ada persegi. Yang gambar kedua, coba lihat ada gambar bangun apa saja dan persegi panjang. Kita bisa menghitung luasnya. Coba sekarang Bu Guru minta hitungkan luas dari gambar yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning, hitungkan yang segitiga ya. Jasmin, Yamin, lanjutin. Ya. Hitungkan gambar yang lain silakan. Setelah ini Bu Guru nanti bisa gantian jawabnya ya. Yang segitiga Yamin, yang segitiga. Oke. Ya, siap-siap sambil yang lain ikut menghitung ya. Yang lain menghitung setelah ini gantian. Ya, setengah kali. Yang lain menghitung silakan nanti habis ini bangun persegi panjang. Yuk, nanti yang sudah ketemu boleh maju. Bangun persegi panjang. Alasnya berapa? Ya. Tingginya? Ya. Ya, hitung hasilnya. Ya, yang lain hitung bangun persegi panjangnya ya. Sudah dapat? Oke, habis ini Kanza. Berapa? Setengah kali 40 sama saja 40 dibagi 2 hasilnya. Satuannya senti. Oke.
Oke, meter persegi. Oke. Punya Jasmine ini kita anggap luas yang pertama yang sana ya. Berarti luas yang kedua yaitu persegi panjang tadi kan bisa. Dan sekarang yang terakhir persegi, siap-siap nanti kalau sudah ada yang dapat boleh maju ke depan ya. Yang terakhir. Udah, oke Fania. Setelah ini Fania ya. Oke, 10 dikali 8 ya. Jawaban luas yang ketiga. Nanti luas 4 itu adalah segitiga. Yuk, luas yang keempat siapa? Segitiga yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Kan tadi Jasmine segitiga yang sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri sudah nih. Yang sebelah sini. Oke, satuannya sentimeter persegi. Kemiknya juga sama. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 4, tingginya adalah 10. 4 bisa dibagi 2, bisa 2 kali 10 hasilnya 20 cm persegi. Berarti bangun yang pertama berapakah luasnya? L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 berapa? 20 ditambah 80 berapa? 20 ditambah 80 berapa? 100 ditambah 164 ditambah 20 satuannya. Oke, sentimeter persegi. Sebelum buku kasih tugas ice breathing terlebih dahulu, sudah berdiri semua. Ini adalah kelipatan 4. Satu lagi. Satu lagi kelipatannya 16, 1 ada Jasmine, Fania, Jehan, Nawawi, dan Talita. Nanti ya pegang dulu sesuai instruksinya. Nanti Bu Guru kasih instruksi dulu. Silakan ke belakang Bar. Dengarkan baik-baik ya. Dan sekarang dengarkan instruksi dari Bu Guru ya. Sudah? Ya, dengarkan. Di sini kita akan membuat atau menyusun sebuah puzzle yang sudah Bu Guru siapkan. Silakan diambil puzzle-nya. Ambil puzzle-nya, ambil tempatnya sudah. Kertasnya dibagikan masing-masing temannya dalam kelompok tersebut. Kertasnya dibagikan ya. Sudah dapat kertasnya semua? Sudah. Perintahnya adalah dengarkan baik-baik setiap kelompok. Puzzle-nya disusun oleh masing-masing kelompok ya. Tetapi nanti menjawab pertanyaannya adalah masing-masing ya. Setelah ini Bu Guru akan nilai nanti kerja kelompoknya dan kerja mandirinya. Jadi perintah yang pertama adalah silakan susun puzzle-nya dari sekarang. Kalau sudah berhasil silakan tuliskan jumlahnya.
Oke. Kelompok 3. Ayo Alzam. Opsinya nggak ada Jasmine ya. Oke. Yuk bareng-bareng. Dibantu. Jadi nanti yang sudah selesai angkat tangannya ya kelompoknya ya. Sudah? Yang penting satu. Sudah. Yuk isi kasih log S diisi. Jumlahnya berapa? Hasilnya berapa? Ya. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke guru kembali. Sudah nih. Yang sudah sistemnya silakan kumpulkan kembali. Puzzle-nya disusun. Puzzle-nya dimasukkan lagi ke dalam kelas dikira-kira. Ya. Puzzle-nya dimasukkan lagi nanti. Ya. Dengarkan perintah dan petunjuknya. Kita pada hari ini akan membuat dengan rumah, ya. Pernah main rumah-rumahan? Di dalam sebuah rumah ada yang namanya ruang tamu, ruang tidur atau kamar tidur, kemudian dapur, kemudian kamar mandi, kemudian apa lagi? Iya. Nah, cara membuatnya adalah perhatikan nih cara membuatnya. Sekarang perhatikan dan dengarkan. Jadi nanti dalam kelompok tersebut biar tidak bingung lagi. Siapkan kertas, pensil, dan penggaris ya. Nanti kartonnya guru bagikan. Tentukan ruangan apa saja yang akan kamu buat ya. Tentukan ruangan apa saja yang akan kamu buat. Kemudian gambar ruangan dengan bangun persegi atau persegi panjang atau segi tiga ya. Minimal ada 3 bangun tersebut dalam rumah yang kamu buat ya. Kemudian tuliskan dalam lembar kerja yang akan guru bagikan ya. Setelah nanti kalian membuat denah yang menurutmu sudah sangat bagus ya, rumahmu itu sudah sangat bagus, kalian presentasikan di depan teman-teman kalian berkelompok ya. Nanti akan guru lihat dalam proses pembuatannya tetap bersama berkelompok. Nanti ada penilaian secara berkelompok, ada penilaian secara individu. Jadi semua harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama supaya hasil denah rumahmu itu bagus. Sekarang siapkan alatnya, Bu Guru bagikan kertas kartonnya. Siapkan penggarisnya dan alatnya. Bu Guru akan bagi lembar tugasnya ya. Jadi nanti masing-masing silakan, ada yang mengisi LKPD-nya, ada yang mengisi petunjuknya nanti dibaca terlebih dahulu, kemudian ada tugas kelompok yang harus kalian isi ya. Ayo 15 menit, bukan waktunya untuk ngobrol, tapi untuk berdiskusi secara kelompok. 10 menit lagi harus sudah selesai. Proyek ini akan diselesaikan kita buat kesepakatan proyek
dengan anggota kami, Nawawi, Talita, Jasmine, Fania, dan Jehan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah hasil diskusi kami berupa denah rumah. Denah rumah ini adalah salah satu bukti adanya gabungan bangun datar yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Denah rumah yang kelompok kami buat terdiri dari bangun segitiga berupa ruang tamu, teras, Kemudian ruang keluarganya berbentuk apa, Talita? ruang keluarganya berbentuk persegi panjang. Oke, terus Bu Guru tanya, ruangan kamar tidurnya berbentuk apa? Kamar tidurnya berbentuk persegi panjang. Oke, toiletnya berbentuk? Persegi. Oke, baik, silakan itu kembali. Kesimpulannya yaitu denah rumah yang kita buat terdiri dari ruangan tamu, teras, dapur, toilet, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar tidur. Seterusnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-temannya semua, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya, ya. Tadi sudah ada ukurannya, ada beberapa yang ukurannya belum ditulis, tolong nanti dituliskan kembali, ya. Setelah itu tadi kelompok 1 sudah bagus, sudah ada bangun persegi panjang, persegi dan segitiga. Kelompok 2 juga sudah bagus, ada bangun ruangannya yang ada segitiga, ada bangunnya persegi dan persegi panjang, ya. Tinggal nanti di LKPD-nya dituliskan hasilnya berapa. Kalau memang persegi panjang berarti menggunakan rumus panjang kali lebar, ya. Selanjutnya di sini Bu Guru ada soal asesmen yang harus kalian kerjakan secara mandiri, ya. Jadi tetap duduk di tempatnya masing-masing, Bu Guru akan bagikan soal, ya. Yuk, sekarang ditulis nama, hari, dan tanggal. Silakan dikerjakan secara individu. Yang sudah silakan kumpulkan. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang membuat denah rumah, ya. Membahas tentang membuat denah rumah dari masing-masing kelompok, ya. Sekarang Bu Guru pengen tahu bagaimana pengalamannya tadi. Talita, kamu membuat denah rumahmu dari kelompok 1 ini. Bagaimana pengalamanmu tadi pas kamu membuat denah rumah tadi bersama kelompokmu? Senang? Terus? Seru? Ya? Ada terjadi perbedaan pendapat? Ada yang ini pengennya ruang tamunya yang besar, yang ini pengennya kamarnya yang besar, ada. Kemudian apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini? Ada tentang apa hari ini? Kita membahas tentang apa saja? Apa? Luas gabungan bangun datar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya, ya. Kita bisa menghitung ketika kita akan membuat taman, ketika kita akan membuat denah rumah, ketika kita akan membuat apalagi ini, akan membuat keramik tadi, ya, yang seperti di video kalian lihat, memasang ubin, ya. Pernah tidak kalian di lingkungan rumah kalian melihat orang memasak ubin? Iya, jadi memasang ubin itu perlu perhitungan, tidak asal memasang saja. Biar hasilnya juga bagus, biar kita juga bisa menghitung berapa keramik yang dibutuhkan. Nah, pada pertemuan berikutnya setelah luas bangun datar sudah, gabungan bangun datar sudah, pada pertemuan nanti berikutnya kita akan membahas tentang persamaan garis, ya. Tentang apa? Persamaan garis. Jadi di rumah kalian boleh belajar dulu di rumah tentang persamaan garis, yang akan kita bahas lagi nanti di minggu depan di pertemuan pada pelajaran matematika. Ada kendala tidak tadi pada saat membuat denah
kendalanya sudah bisa diatasi masing-masing ya tadi ya. Dalam kelompok harus saling berkolaborasi. Terima kasih tadi sudah secara berkelompok mengerjakan tugasnya masing-masing ya, sudah mempresentasikan, sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus. Hanya tadi ada beberapa kendala atau ada beberapa yang belum dituliskan seperti nama kelompoknya. Ya, tidak apa-apa, Ibu berikan apresiasi untuk semuanya, kasih tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Belajar dengan maksimal ya. Nanti setelah ini kita akan bersiap-siap untuk pulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dulu ya, Bu Guru minta pulang terlebih dahulu. Yuk, kelompok 1. Demikian tadi proses pembelajaran kami di kelas 4A dari MIN 3 Pringseu Lampung. Bersama saya Happy Desi Indahyani. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.